Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yume Miru dan Shiwa Kinjitsu Kisa episode ke-10. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Sacho yang saat ini sedang menyirami halaman tempat kerjanya. Lalu tak lama setelah itu, saat ini Sacho pun dihampiri Fuka yang kali ini hendak membeli sebuah buku. Dan ketika Ichinose juga datang menghampiri Fuka, di sini Sacho pun merasa kebingungan dengan wanita zaman sekarang yang mana postur tubuh mereka tidak bisa dijadikan patokan dari usia mereka. Lalu selang beberapa saat ketika Ichinose dan Fuka tengah membahas sebuah buku, di sini Sacho mendapat pesan gambar dari grup kelasnya yang mana saat ini Aika sedang melakukan rapat untuk persiapan event di sekolah. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Sacho telah kembali pulang, di sini Kaede meminta kepada Sacho untuk dibuatkan segelas es kopi. Dan di saat mereka berdua tengah bersantai di ruang keluarga, di sini Kaede tiba-tiba membahas mengenai Sacho yang ternyata sehabis membantu hubungan kakak adik Ichinose ketika sedang bekerja. Seketika itu Sacho pun merasa sangat terkejut mengapa kakaknya bisa mengetahui tentang hal tersebut. Dan ternyata alasan Kaede bisa mengetahuinya karena dirinya yang diberitahu oleh Shinomiya yang merupakan atasan dari kakak Ichinose. Lalu setelah itu Kaede menyarankan kepada Sacho untuk ikut bergabung membantu persiapan kegiatan sekolah karena jam kerja dari Sacho sendiri sebenarnya juga tidak terlalu banyak. Yang mana karena jumlah siswa baru yang mendaftar tahun ini cukup banyak sehingga membuat para OSIS dan beberapa siswa yang ditugaskan merasa kekurangan anggota. Dan di sini Kaede menyarankan Sacho untuk membantu Shinomiya di komite kedisiplinan karena semenjak Sacho menolak untuk bergabung dengan Shinomiya, Kaede selalu saja menjadi sasaran curhat dari Shinomiya yang tetap ingin memasukkan Sacho ke dalam komite kedisiplinan. Dan di sini awalnya Sacho merasa agak keberatan karena tidak ada hubungannya penolakan dirinya dengan tugas yang diberikan Kaede. Namun karena ia merasa tidak enak dengan kakaknya yang secara tak langsung menjadi penengah antara hubungannya dengan Shinomiya, sehingga pada akhirnya Sacho pun menerima permintaan Kaede untuk ikut membantu kegiatan dari komite kedisiplinan. Lalu setelah itu Kaede meminjamkan ponselnya kepada Sacho agar Sacho bisa langsung menghubungi Shinomiya untuk ikut sebagai sukarelawan. Dan tak lama kemudian ketika Sacho tengah menawarkan dirinya untuk membantu pekerjaan Shinomiya, di sini sepertinya Sacho merasa telah ditolak oleh Shinomiya karena Shinomiya merasa bahwa ia dan anggotanya sudah bisa mengatasinya sendiri. Namun karena Kaede sempat mengatakan kepada Sacho bahwa pastinya Shinomiya akan merasa senang ketika Sacho memohon dengan tulus, seketika itu Sacho pun mengatakan kepada Shinomiya bahwa selain karena Sacho ingin membantu Shinomiya, di sini Sacho juga ingin bertemu dengan Shinomiya lagi. Shinomiya yang mendengarnya pun malah menjadi salah tingkah karena Sacho yang saat ini tengah menggoda dirinya. Dan singkatnya, berkat gombalan dari Sacho, kini akhirnya Sacho pun diperbolehkan oleh Shinomiya untuk ikut membantu kegiatan dari komite kedisiplinan. Hari esok pun tiba. Karena semalam Shinomiya masih sempat salting oleh Sacho, di sini Shinomiya pun merasa agak canggung ketika dirinya bertemu dengan Sacho di sekolah. Lalu ketika Shinomiya membahas tentang ketertarikan Sacho ke komite kedisiplinan, di sini Sacho pun tentu sangat menolaknya karena bantuannya saat ini hanya sebagai sukarelawan dan ia tidak ada niatan untuk ikut bergabung ke komite kedisiplinan. Lalu setelah itu Shinomiya pun menjelaskan tugasnya sambil jalan, yang mana tugas mereka nanti adalah membantu tugas dari OSIS di balik layar ketika anggota OSIS sedang membantu para calon siswa baru. Yang mana nantinya komite kedisiplinan akan menyiapkan beberapa barang yang nantinya dibutuhkan selama kegiatan sedang berlangsung. Dan karena kebanyakan anggota dari Shinomiya adalah seorang wanita, sehingga kehadiran Sacho di sini tentu sangat membantu beban dari Shinomiya. Lalu ketika Sacho dan Shinomiya melewati salah satu kelas, yang mana kelas tersebut saat ini tengah digunakan rapat oleh para murid yang ditunjuk ikut dalam event sekolah nanti.
Dan karena saat ini Aika dan juga Takaki sedang berada di sana, di sini Sacho pun lantas bergegas pergi karena ia tidak ingin mengganggu Aika yang tengah fokus dalam rapatnya. Dan selang beberapa saat ketika Sacho telah tiba di ruang kedisiplinan, di sini Sacho pun disambut baik oleh anggota di sana, terutama Yu dan juga Yuri, yang mana setelah kejadian di episode kemarin, saat ini Yu dan juga adiknya telah semakin dekat dan bahkan adiknya mulai saling berbicara, terutama ketika tengah membahas tentang Sacho. Lalu setelah itu mereka pun lantas menjelaskan kepada Sacho tentang hal apa saja yang akan dilakukan komite kedisiplinan nanti. Beberapa saat pun berlalu ketika Aika dan juga Takaki telah selesai rapat. Di sini Takaki mencoba menawarkan kepada Aika untuk ikut menonton pertandingan sepak bola pada minggu ini. Namun karena Aika tengah disuruh untuk menjaga adiknya, sehingga Aika pun tentu tidak bisa ikut menonton pertandingan Takaki. Seketika itu Aika pun kembali teringat dengan masa-masa SMP-nya, yang mana dulu ia seringkali menolak ajakan teman-temannya untuk pergi jalan-jalan. Dan bahkan saking seringnya Aika tidak bisa ikut, sehingga membuat Aika malah tidak memiliki teman karena dirinya yang selalu saja menolak ajakan dari teman-temannya. Aika yang menyadarinya pun tentu merasa agak sedih karena tidak ada satupun teman yang mau bersama dengan dirinya. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan Sacho yang kala itu tengah terjatuh membawa makanan di kantin. Dan karena merasa kasihan melihat Sacho yang tengah ditertawai murid-murid lain, di sini Aika pun secara refleks ingin membantu Sacho karena seolah ia melihat dirinya sendiri yang tengah dikucilkan oleh teman-temannya. Lalu keesokan harinya ketika Sacho meminta Aika datang ke atas gedung sekolah, rupanya saat ini Sacho malah menyatakan perasaannya kepada Aika karena Sacho telah terpesona melihat Aika pada pandangan pertamanya kemarin. Dan di sini Aika pun tentu menolak permintaan Sacho karena dirinya masih tidak tertarik dengan yang namanya hubungan asmara. Dan meskipun Sacho telah ditolak Aika, saat itu Sacho malah terus-menerus mencoba mendekati Aika karena Sacho yang tidak ingin putus asa untuk bisa mendapatkan hati Aika. Namun tanpa disadari, rupanya setelah itu Aika mulai dihampiri teman-temannya karena mereka semua mulai penasaran dengan sosok Aika yang akhir-akhir ini seringkali didekati Sacho. Seketika itu Aika pun merasa lelah dan juga senang sebab meskipun ia seringkali didekati Sacho, kala itu ia juga mulai mendapatkan teman berkat keusilan dari Sacho. Lalu ketika ujian masuk SMA, di sini Aika pun terlihat sangat senang karena dirinya berhasil masuk ke SMA favorit. Namun yang membuat Aika merasa cukup terkejut karena ternyata Sacho juga berhasil masuk ke SMA tersebut berkat kerja keras dari Sacho. Yang mana setelah Sacho mengetahui Aika akan masuk ke SMA tersebut, Sacho pun mulai belajar dengan giat agar dirinya bisa berada di sekolah yang sama dengan Aika. Dan bahkan sikap caper dari Sacho pun masih tetap berlanjut hingga Aika saat ini masuk ke jenjang SMA. Namun meski begitu, ia tetap menikmati masa-masa awal SMA-nya, ditambah lagi ia juga saat ini telah mendapatkan sahabat barunya yakni Ashida. Hingga beberapa waktu lalu ketika Sacho mulai menyerah mendekati Aika, sehingga akhir-akhir ini Aika mulai merasa agak kesepian karena ia yang jarang bertemu dengan Sacho. Kita kembali ke masa kini, yang mana di sini tiba-tiba Aika seperti mendengar suara dari Sacho, seolah dirinya merasa bahwa saat ini Sacho tengah berada di sekolah. Lalu Takaki yang menyadarinya pun lantas bertanya kepada Aika, apakah saat ini Aika tengah kepikiran tentang Sacho. Seketika itu Aika pun merasa agak terkejut mengapa Takaki bisa berpikiran seperti itu. Namun karena Takaki kini sedang dihubungi adiknya, sehingga Aika pun saat ini harus pergi pulang seorang diri. Lalu ketika Aika tengah beranjak pulang, di sini tiba-tiba ia melihat Sacho dari kejauhan tengah membawa sebuah kursi. Aika yang menyadarinya pun lantas pergi menghampiri Sacho, seolah perasaannya saat ini sedang merasa ingin bertemu dengan Sacho. Dan di sini satu persatu Aika mencoba mendatangi ke berbagai tempat di sekolah karena seolah dirinya merasa sangat rindu kepada Sacho yang dulu seringkali bersama dengan dirinya. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Aika yang tak sengaja bertabrakan dengan Sacho yang saat ini sehabis membuang sampah.
Dan meskipun akhirnya Aika bisa bertemu dengan Sacho, di sini Aika malah terdiam karena sepertinya ia merasa agak malu setelah sekian lama dirinya tidak berjumpa dengan Sacho. Oke, untuk pembahasan anime Yume Miru Dancing wa Genjitsu Kisa episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.